Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Wenisa Fitri, mahasiswi STIT Hidayatun Najah Bekasi, Prodi PBA semester 5. Insya Allah pada video kali ini Ana bersama teman-teman Ana akan menjelaskan tentang karakteristik bahasa Arab dan poin-poin yang akan kami paparkan. Di sini terdapat 4 poin utama. Yang pertama adalah kejelasan bahasa Arab, yang kedua adalah kekayaan bahasa Arab, yang ketiga adalah ketepatan bahasa Arab, kemudian yang terakhir yaitu kekhasan bahasa Arab. Baik. Tapi sebelum kita masuk ke materi, di sini Ana akan paparkan muqaddimah terkait materi yang akan kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan Quran surah Yusuf ayat 2 ini, yaitu beliau mengatakan, dzalika li'anna lughatal arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha. Itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, teman-teman, yang paling fasih, kemudian yang paling jelas dan yang paling luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bahasa Arab juga adalah bahasa yang paling mampu menyampaikan pesan atau makna yang ada di dalam jiwa. Falihada anzala asyraful kutubi bi asyrafil lughat. Maka dari itu kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Ala asyrafir rusul, dan diturunkan kepada Rasul yang paling mulia yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan salah satu mukjizat beliau adalah Al-Quran. Bisafarati asyrafil malaikah, dan melalui perantara malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang kita ketahui. Wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ardi, dan Al-Quran juga diturunkan di tempat yang mulia yaitu di Mekah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira. Wa batadaa inzaluhu fi asyrafis syuhuri as-sanah wa huwa Ramadan. Nah, adapun waktu Al-Quran diturunkan juga adalah waktu yang paling mulia, yaitu pada bulan Ramadan, yang hanya terjadi yang hanya terjadi 1 bulan sekali dalam setahun. Fakamula min kullil wujuh, maka sempurnalah Al-Quran ini dari berbagai macam sisi. Nah, adapun hubungan tafsir Ibnu Katsir dengan pembahasan yang akan kami bahas. Nah, di sini beliau rahimahullah menekankan atau mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih. Sedangkan fasih di sini termasuk dalam karakteristik bahasa Arab yang akan kami bahas di pembahasan berikutnya. Hanya ini muqaddimah yang Ana sampaikan, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok Ana. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Selanjutnya ada kejelasan bahasa Arab. Kejelasan bahasa Arab mempunyai 3 unsur, yaitu fasahah, kefasihan, nutkun, pelafalan, dan i'rabun, itu i'rab. Kefasihan menjadikan bahasa Arab jelas dari sisi keindahan, kalimat yang fasih, mudah dipahami, tidak janggal dan enak didengar. Menurut Al-Jurjani, kefasihan adalah kejernihan ungkapan, bebas dari kerancauan, dan sesuai dengan tuntunan makna, atau memberi kejelasan dalam gaya bahasa. Nah, aspek kefasihan bahasa Arab ini
Menurut Imam Al-Jurjani dalam Asr Al-Balaghah menegaskan bahwa fasoha mencakup kata, kalimat, dan pembicara. Karena bahasa yang indah harus sempurna di ketiga tingkatan itu. Aspek kefasihan bahasa Arab itu ada 3, yaitu fasohatul kalimah atau kata, fasohatul kalam, al-kalam, atau fasohatul mutakallim, al-mutakallim. Yang pertama ada fasohatul kalimah, yaitu kata. Kata yang fasih sama tidak fasih. Fasih pada kata atau fasohatul kalimah yaitu tidak ada tanafur huruf atau tidak sulit diucapkan. Terus tidak asing bagi orang Arab dan tidak rusak maknanya. Contohnya sahlun. Itu kata yang fasih. Lalu dengan mustashzirat itu kalimatnya susah diucapkan dan terdengar berat. Jadi gunakan kata yang fasih, sahlun. Nah, itu lebih mudah. Lalu yang kedua ada fasohatul kalam. Fasohatul kalam itu susunan bagus sesuai kaidah. Terus tidak ada kata asing dan tidak ada tanafur kalimat atau kalimat yang rancu diucap. Contohnya Ja'a Zaidun masruran. Zaid datang dengan gembira. Nah, di sini kalimatnya jelas, tidak bertele-tele. Kalimat kata yang kalam yang tidak fasih, contohnya Ja'a masruran Zaidun, datang dengan gembira Zaid. Itu susunannya kacau, maknanya juga jadi aneh. Lalu fasohatul mutakallim. Fasohatul mutakallim adalah kefasihan pembicara. Kefasihan pembicara yaitu ucapannya jelas, tepat pilihan katanya, mudah dipahami oleh audiens. Contohnya ucapan Nabi, singkat, padat, dan penuh makna. Itu kefasihan dalam pembicara. Yang kedua ada nutku atau pelafalan. Bahasa Arab jelas karena setiap huruf punya makhraj yang pasti. Contohnya pada huruf kalbun dengan kolbun. Jadi pelafalannya jelas antara ka dan kof. Nah, kata Ibnu Sina, perbedaan makhraj huruf adalah sebab utama perbedaan makna, yaitu dia memberi kejelasan dari sisi bunyi. Lalu yang ketiga ada i'rab. I'rab adalah tanda perubahan akhir kata dalam bahasa Arab. Fungsinya untuk menentukan kedudukan kata dalam kalimat, subjek, objek, keterangan, dan lain-lain. Tanpa i'rab, kalimat bisa rancu. Kata Sibawayh, i'rab adalah tanda yang dengannya makna dapat dibedakan atau memberi kejelasan dalam struktur. Contohnya, ja'at talibu, murid telah datang. Atau ra'aitut taliba, aku melihat seorang murid atau seorang pelajar. Atau lebih jelas lagi seperti ini. Contohnya pada kalimat ma ajmalus samai, apa yang indah dari langit. Ma ajmalu, harokatnya dalam i'rab di situ rumah. Ma ajmalu as-samai, apa yang indah dari langit. Dan perkataan ma ajmala as-samaa, yang artinya betapa indahnya langit. Jadi di situ ada tanda-tanda kejelasan bahasa Arab melalui i'rab. Dari kata ma ajmalu as-samai sama ma ajmalu as-samaa. Selanjutnya, saya Putri Adiningsih akan menyampaikan bagian kekayaan bahasa Arab sebagai salah satu karakteristik utama bahasa ini. Sebelumnya, bahasa Arab dikenal sebagai bahasa yang sangat kaya, baik dari segi kosakata, makna, maupun struktur bahasanya. Kekayaan ini dapat kita lihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, istiqaq. Nah, istiqaq secara bahasa berarti mengambil sebagian dari sesuatu. Adapun secara istilah, yaitu kemampuan bahasa Arab untuk membentuk banyak kata dari satu akar kata. Contohnya dari akar kata alima muncul berbagai kata seperti alimun, ilmun, ma'lumun, dan ta'limun. Istiqaq merujuk pada proses pembentukan kata dari akar kata yang merupakan ciri khas utama dalam struktur morfologi bahasa Arab.
Menurut para ahli seperti Ibn Jini al-Jurjani, istiqoq memungkinkan pengembangan berbagai bentuk kata dari satu akar kata yang sama, yang secara semantik masih berkaitan, dan hal ini menjadikan bahasa Arab kaya akan varian makna yang berasal dari satu sumber. Istiqoq terbagi ke dalam beberapa jenis. Secara umum, terdapat 4 macam istiqoq, yaitu yang pertama, istiqoq as-shaghir. Nah, ini adalah jenis istiqoq yang paling umum dan dipelajari dalam ilmu saraf. Jadi prosesnya dia membentuk kata baru dari kata dasar dengan mempertahankan huruf-huruf aslinya dan urutannya. Contoh ada kata dasar dari qatala, kan artinya membunuh. Bisa dibentuk kata lain seperti yaqtulu, dia sedang membunuh. Kemudian qatilun, pembunuh, atau maqtulun, yang dibunuh. Kemudian yang kedua ada al-istiqoq al-kabir, yaitu mengambil dua kata yang huruf-hurufnya sama, namun tertukar urutannya dan maknanya masih saling berkaitan. Artinya akar hurufnya sama, tapi susunan hurufnya berubah posisi, sehingga makna yang dihasilkan bisa berbeda, namun masih memiliki hubungan makna. Jenis ini melibatkan perubahan posisi huruf pada kata dasar, tetapi masih mempertahankan huruf-huruf aslinya. Nah, contoh dari kata dasar koala yang artinya berkata, bisa terbentuk kata-kata dengan urutan huruf yang berbeda, tetapi maknanya masih berhubungan dengan gerakan. Contohnya yaitu kola. Kola yaitu berkata, kan gerakan dari mulut, gerakan mudah dari mulut. Adapun lakia artinya bertemu. Jadi dia bergerak menuju sesuatu untuk bertemu. Kemudian ada wakola. Wakola itu mengangkat satu kaki atau menancapkan kaki. Jadi itu dia ada sebuah gerakan. Jadi kola, lakia, dan wakola masih berhubungan dengan gerakan. Kemudian yang ketiga, al-istiqoq al-akbar. Ini adalah derivasi yang lebih kompleks, di mana huruf-huruf dasar diganti dengan huruf lain yang memiliki makhraj yang sama. Contohnya kata nahaqo yang berarti meringkik bisa diturunkan dari kata na'aqo yang berarti menggembala. Adapun huruf qaf dan kaf memiliki makhraj yang berdekatan. Selanjutnya yang keempat yaitu al-istiqoq al-kubbar. Nah, ini adalah bentuk istiqoq yang paling kompleks dan dianggap oleh sebagian ulama sebagai fenomena bahasa. Jadi, istiqoq al-kubbar adalah hubungan antara kata-kata yang tersusun dari huruf asal yang sama tetapi berbeda urutan atau susunannya. Contohnya kata sakoro, sakor. Nama neraka kan sakor dengan sokoro. Sokoro adalah nama jenis burung elang. Kedua kata ini tidak memiliki huruf yang sama. Ada yang beda huruf depannya. Tapi ada pendapat yang mengaitkan keduanya secara makna. Namun ini adalah pandangan yang jarang digunakan. Kemudian aspek kedua yaitu taraduf. Nah, secara bahasa taraduf berarti at-ta'abu, yaitu berurutan. Yaitu datangnya sesuatu yang menyusul yang lain. Nah, adapun secara istilah, taraduf adalah adanya dua kata atau lebih yang berbeda lafaznya tetapi sama atau hampir sama maknanya. Dengan kata lain, sinonim dalam bahasa Arab. Adapun peran taraduf dalam memperkaya kosakata bahasa Arab, yang pertama, memberi variasi dalam gaya bahasa, yaitu balaghah. Jadi, penulis dan penyair bisa memilih kata sesuai irama, rima, atau nuansa tertentu. Contohnya kata asadun, laithun, dan godanfar, semuanya berarti singa, tapi dipakai berbeda dalam syair. Kemudian yang kedua, menunjukkan keluasan makna.
Jadi ada nuansa perbedaan antar kata sinonim walaupun artinya dekat. Contohnya kayak qotala. Qotala itu kan membunuh secara umum. Adapun zabaha, dia menyembelih untuk hewan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperkaya kosakata ilmiah dan teknis. Taraduf memungkinkan ulama, ahli fikih, dan ahli bahasa untuk memilih kata yang paling tepat sesuai konteks. Jadi, taraduf bukan sekadar pengulangan, tapi memberikan fleksibilitas, variasi, dan kedalaman makna. Adapun karya-karya yang membahas taraduf, yang pertama, Al-Furuq Al-Lugawiyah, karya Abu Hilal Al-Ashkari. Dia membahas perbedaan halus antara kata-kata yang mirip. Kemudian yang kedua yaitu Al-Muzhir fi Ulum Al-Lughah wa Anwa'iha, karya Jalaluddin As-Suyuti. Karya ini menyajikan pembahasan tentang taraduf dan perannya dalam balaghah. Kemudian yang ketiga, At-Taraduf wal-Ishtiraq fil Lughah, karya Dr. Fadil Salih Al-Samarra'i. Dan yang terakhir ada Al-Taraduf fi Al-Quran Karim, karya Aisyah bin Al-Rahman. Jadi dia membahas taraduf khusus dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan teman Ana. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan berikutnya, masih di kekayaan bahasa Arab. Nah, kita lanjut yang ketiga ini, yaitu ada istiraq. Istiraq berasal dari kata syaraka yashruku, yang berarti bersekutu, bergabung, atau memiliki sesuatu bersama-sama. Secara bahasa, istiraq yaitu kesamaan atau keterlibatan dalam sesuatu. Sedangkan secara istilah, yaitu satu lafaz atau kata yang memiliki dua makna atau lebih yang berbeda sama sekali dan tidak saling berkaitan. Menurut Ibnu Jinni, istiraq adalah satu lafaz yang menunjukkan dua makna berbeda secara sama kuat. Nah, teman-teman, di sini ada juga ciri-ciri istiraq. Yang pertama, satu lafaz atau katanya sama. Yang kedua, memiliki dua makna atau lebih. Jadi, satu kata ini artinya bisa dua atau juga lebih. Yang ketiga, maknanya berbeda dan tidak saling berhubungan. Yang keempat, perbedaan makna tergantung konteks kalimat. Nah, istiraq ini memiliki fungsi dalam bahasa Arab. Yang pertama, menunjukkan kekayaan makna bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, menambah keindahan dan fleksibilitas ekspresi. Yang ketiga, dalam Al-Quran memberi kedalaman makna. Sedangkan yang keempat, dalam ilmu balaghah digunakan untuk permainan kata atau tauriyah. Nah, teman-teman, istiraq ini memiliki peran dalam kekayaan bahasa Arab. Yang pertama, memperluas kosakata. Dengan satu lafaz yang memiliki banyak makna, bahasa Arab dapat menampung lebih banyak konsep tanpa harus menambah atau membentuk kata baru. Misal, kata al-ain atau ainun. Biasanya kita kenal dengan makna mata. Nah, al-ain ini memiliki makna yang banyak selain mata, bisa mata air, mata-mata, atau emas, tergantung konteksnya. Jadi, istiraq ini merupakan bukti keluasan dan kekayaan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, memberi kedalaman makna. Nah, istiraq memungkinkan satu kata dipahami dengan makna yang berbeda tergantung konteks kalimatnya. Contohnya, al-yamin bisa berarti tangan kanan atau sumpah. Contoh dalam konteks ibadah, fa'ammal ladzina utul kitabahum biyaminihi. Nah, yamin di sini artinya tangan kanan. Sedangkan dalam hukum yaitu la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Nah, yamin aimanikum di sini artinya adalah sumpah. Nah, kemudian peran yang ketiga, meningkatkan keindahan balaghah. Nah, dalam seni balaghah
dalam seni bahasa balaghah, istiraq digunakan untuk tauriyah atau permainan makna. Maksudnya, ketika satu kata mengandung dua makna yang sama-sama mungkin menciptakan efek, keindahan, dan kedalaman dari kata itu sendiri. Nah, teman-teman, istiraq ini bukan merupakan sebuah kekeliruan, melainkan ciri khas dan keunggulan bahasa Arab yang menjadikannya sangat kaya secara makna. Sekarang kita lanjut kekayaan bahasa Arab yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada adad. Nah, adad ini berasal dari kata dodda yudoddu. Secara bahasa, yaitu kata yang berlawanan maknanya. Al-mukhalafah wal munazah, yaitu bertentangan, berlawanan, atau berseberangan. Nah, sedangkan secara istilah, adad yaitu sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan yang lain, tapi di dalam maknanya atau sifatnya. Nah, secara istilah linguistik, adad ini yaitu kata yang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Artinya, satu lafaz dapat digunakan untuk dua makna tapi saling bertolak belakang. Kalau yang sebelumnya itu satu lafaz maknanya banyak, tapi kalau yang ini satu lafaz bisa dua makna tapi bertolak belakang atau berlawanan. Nah, maknanya ini ditentukan oleh konteks kalimat itu sendiri, jadi tidak bisa asal. Contohnya ada al-jaun. Nah, al-jaun ini bisa memiliki arti hitam atau putih, tergantung konteks kalimatnya seperti apa. Kemudian ada contoh lain yaitu al-dhon. Nah, al-dhon ini bisa berarti dugaan yang baik atau dugaan yang buruk. Nah, ad-dot ini juga memiliki peran di dalam kekayaan bahasa Arab. Salah satunya menunjukkan keluasan bahasa Arab. Nah, jadi satu lafaz ini memiliki dua makna yang berlawanan, tapi keduanya ini bergantung pada konteks kalimatnya. Nah, jadi memperlihatkan kayanya atau padatnya makna di dalam satu lafaz. Contoh lain ada ba'a. Ba'a ini bisa diartikan menjual dan bisa diartikan juga membeli. Nah, teman-teman, ad-dot ini merupakan khas juga dalam bahasa Arab dan menjadi bagian dari keindahan dan kekayaan bahasa Arab itu sendiri. Jadi bukan merupakan kesalahan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Amalia Fadilah di sini akan menjelaskan tentang ketetapan bahasa Arab. Ketetapan bahasa Arab itu juga disebut salah satu karakteristik bahasa Arab. Nah, karakteristik bahasa Arab itu adalah setiap kata memiliki tempat dan penggunaan khusus. Jadi sehingga tidak bisa sembarangan diganti dengan kata lain. Nah, khususan ini berkaitan dengan asosiasi, jenis, urutan, dan keadaan. Ada 4 berkaitannya. Nah, yang pertama itu adalah asosiasi. Kalau di bahasa Arab, kalau bisa dari bahasa Arab itu al-munasabah. Apa sih artinya al-munasabah atau asosiasi? Yaitu setiap kata dalam bahasa Arab dipakai sesuai dengan konteks yang memang melekat padanya, baik itu subjeknya atau objeknya atau situasinya. Nah, bahasa Arab itu tidak menggunakan kata secara sembarangan karena ada ikatan makna yang khas antara kata dan penggunaannya. Misalnya contoh asosiasi nih, misalnya contoh di kata mati. Kalau mati itu ada beberapa bahasa Arabnya. Kalau untuk manusia itu, khusus untuk manusia itu mata. Kalau misalnya hewan sama tumbuhan apa sih? Ada. Hewan sama tumbuhan juga ada. Dia kalau untuk hewan itu nafako. Berarti kalau misalnya hewan mati, nafakoti dabah, hewan mati. Nah, kalau
Kalau untuk tumbuhan dia pakai zabula. Nah, misalnya contoh bunga layu, zabula zahra. Jadi bunga layu. Jadi kalau tumbuhan itu bukan mati tapi layu. Nah, berarti ini jadi berbeda-beda matinya ya. Misalnya dalam bahasa Arab tuh mati itu beda-beda, ada khusus-khususannya. Tidak sembarangan kita asal make. Misalnya mata dabah, nggak bisa. Ada khususnya juga kalau misalnya matinya hewan gitu. Ada bahasa Arabnya gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah jenis. Jenis biasanya kalau di bahasa Arab itu an-naw'. Dalam bahasa Arab an-naw'. Nah, jenis itu adalah setiap kata menunjuk jenis tertentu dengan makna yang lebih spesifik. Misalnya dari kata pedang. Kalau di kata pedang itu di bahasa Arab secara umum itu as-saif. Tapi kalau misal pedang dari India berarti muhannid. Nah, kalau misalnya pedang tajam bukan saif lagi tapi sorim. Jadi dia berbeda-beda. Nah, semua itu menunjukkan pedang, tapi tiap kata menunjukkan jenisnya berbeda-beda gitu. Terus yang ketiga yaitu urutan. Urutan itu apa sih? Urutan adalah setiap bahasa Arab itu punya kata khusus untuk setiap tahapan atau urutan. Yaitu maksudnya urutan perkembangan sesuatu utama pada makhluk hidup atau usia manusia. Misalnya contoh, kalau misalnya bayi di dalam kandungan, itu di bahasa Arab namanya janin. Tapi kalau misalnya bayi yang sedang menyusu, itu rafir. Kalau misalnya bayi yang kalau misalnya anak-anak berarti itu tifl. Tapi kalau misalnya bayi anak tapi sudah mau meranjak remaja, itu namanya golam. Nah, kalau untuk kita nih pemuda namanya fata. Kalau misalnya orang tua berarti syekh. Jadi dia beda ada urutannya ya bahasa Arabnya. Nah, yang keempat, yang terakhir kita masuk ke keadaan. Apa sih itu keadaan? Keadaan adalah sebuah kata itu dipakai untuk menunjukkan keadaan atau kondisi tertentu. Nah, dari sini nih kita tahu suatu benda dari suatu benda atau objek. Kata yang berbeda itu menandakannya yang berbeda itu perbedaan keadaan tersebut. Nah, misalnya contoh kayak kotala sama dhabaha. Kotala sama dhahaba itu sama jenisnya, misalnya namanya membunuh, sama kan, artinya membunuh. Tetapi kalau misalnya di kotala itu membunuh secara umum, dia tidak ada cara atau tidak ada keadaannya gitu. Misalnya dhahaba jindiyu al-aduwu misalnya. Nah, tentara itu membunuh musuh. Jadi dia tinggal membunuh saja, biasa aja membunuhnya gitu kan. Dia membunuhnya tidak dengan cara langsung bunuh gitu. Bunuhnya pakai pistol atau pedang gitu kan. Itu namanya qatala. Berbeda dengan dhabaha. Dhabaha itu artinya dia membunuh, tapi bukan membunuh, dia artinya menyembelih. Tetapi secara bunuhnya itu ada tata caranya. Nah, tata caranya itu harus sesuai syariat di dalam Islam. Kita harus menyembelih, misalnya menyembelih hewan itu kita harus mengucapkan syahadat gitu ya. Kalau misalnya menyembelih sapi bisa di kurban itu ada tata caranya. Contoh misalnya dhahaba ar-rajulu syata. Jadi laki-laki itu menyembelih kambing. Nah, menyembelihnya itu maksudnya membunuhnya itu secara syariat Islam. Jadi tidak asal kayak kotala gitu. Nah, itu perbedaan antara kotala sama dhahaba. Oke, sekian dari Ana. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya.
Nah, salah satu karakteristik bahasa Arab yang keempat adalah kekhasan bahasa Arab tersebut. Kekhasan bahasa Arab tersebut, di sini Ana akan bahas 4 poin pertama. Yang pertama adalah musanna idiomatik, yang kedua adalah qiyas, yang ketiga adad, dan yang keempat adalah musallas lugawi. Apa yang dimaksud dengan musanna idiomatik? Secara bahasa, musanna artinya 2. Namun secara istilah, musanna idiomatik adalah bentuk musanna yang dipakai bukan untuk menunjukkan jumlah 2, melainkan sudah menjadi ungkapan khusus atau idiom untuk satu makna tertentu. Contohnya, kata ummi dan abi, ayah dan ibu, dipakai dengan istilah walidain, orang tua. Walidain mencakup ibu dan ayah. Kemudian contoh yang kedua, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar, disebut dengan al-umran, 2 Umar. Walaupun mereka bukan sama-sama Umar, namanya Abu Bakar dan Umar, tapi disebut dengan al-umran. Baik. Nah, pembahasan yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum atau pola bahasa pada kata baru dengan cara mengkiaskan kata tersebut kepada contoh yang sudah ada atau kepada pola yang sudah ada. Nah, jadi kias itu adalah alat untuk memperluas kosakata bahasa Arab dengan cara mengikuti pola atau wazan yang sudah ada. Contohnya misalkan kata ghafaro, kita pakaikan dengan wazan istaf'ala menjadi istaghfaro. Lalu kita ambil lagi kosakata baru, misalkan kabbaro, kita masukkan ke pola istaf'ala menjadi istakbaro. Jadi dia mengikuti pola yang sudah ada. Ini akan menjadi alat untuk memperluas kosakata baru dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah adad. Di sini adad Ana tidak bahas karena memang sudah dibahas sebelumnya. Langsung saja. Keempat adalah musallas lugawi. Apa itu musallas lugawi? Musallas lugawi itu kalau secara bahasa diambil dari kata salasah yang berarti 3. Sedangkan secara istilah, musallas lugawi adalah satu kata yang terdiri dari huruf-huruf yang sama, tetapi perbedaan letak harokat pada salah satu hurufnya membuat makna kata tersebut berbeda arti. Jadi satu kata dengan huruf yang sama bisa punya 3 makna berbeda hanya berdasarkan perbedaan letak harokat, fathah, kasrah, dhammah. Biar lebih paham, kita langsung ke contohnya. Misalkan kata kotaro, jika dia berharokat fathah, misalkan al-qatru, kopnya berharokat fathah, dia bermakna asap. Jika kopnya berharokat kasrah, al-qitru, ini bermakna kekikiran atau pelit. Yang ketiga, misalkan kopnya berharokat dhammah, al-qutru, ini berarti logam tembaga. Kalau kita lihat dari huruf-hurufnya memang sama teman-teman, tapi perbedaan harokat ini akan membuat makna dari kata tersebut berbeda, hanya berdasarkan posisi atau perbedaan harokatnya. Contoh yang ketiga, misalkan dari kata al-jalal. Jika jimnya berharokat fathah, al-jalalu, ini berarti perkara besar. Tapi jika jimnya berharokat kasroh, al-jilalu, ini berarti selimut atau penutup. Tapi jika jimnya berharokat dhammah, al-julal, ini berarti sesuatu yang menutupi punggung hewan. Nah, jadi hurufnya sama, tapi harokatnya berbeda, maka makna dari kata tersebut akan berubah sesuai dengan harokatnya. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Kemudian jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi antum semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.